Amal berikutnya yang sangat ditekankan untuk kita lakukan ketika bulan Dzulhijjah adalah berkorban. Sebisa mungkin Anda yang punya kemampuan jangan sampai tidak berkorban, terutama kepala keluarga. Kepala keluarga. Kalau Anda belum berkeluarga, silahkan motivasi orang tuanya untuk berkorban. Bila perlu Anda nyumbang dana agar mereka bisa membeli hewan korban. Karena idealnya jumlah populasi hewan korban itu sejumlah populasi kakak yang ada di tempat kita. Itu idealnya ya. Sejumlah populasi kakak muslim yang mampu yang ada di tempat kita. Sehingga kalau misalnya ada masjid di sebuah perumahan, ditanya takmirnya, di sini korbannya berapa jumlahnya? Cukup kita menjawab sejumlah kakak yang ada di sini. Masya Allah. Itu idealnya. Karena begini hadirin, pertama, kurban itu amal ibadah keluarga. Jadi ada amal ibadah yang Allah bebankan kepada seluruh yang bernyawa, yang muslim, kecil besar, laki wanita, budak maupun merdeka. Contohnya apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan untuk semua muslim yang punya nyawa ketika malam Idul Fitri. Yang kedua, ada amal ibadah yang Allah bebankan bagi seluruh muslim yang baligh dan berakal, yang disebut dengan fardu ain. Contohnya, salat 5 waktu, puasa Ramadan. Yang ketiga, ada amal ibadah yang Allah bebankan kepada satu komunitas muslim. Sebagian melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Contohnya, ini namanya apa ini? Fardu kifayah. Contohnya menangani jenazah, adzan dan seterusnya. Ada amal ibadah yang itu tugasnya untuk satu keluarga. Contohnya berkurban. Contoh yang lain membayar zakat mal. Makanya ketika sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang tabi'in, kaifa kana ad-duhaya fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti apakah para sahabat melakukan praktek korban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu an ahli baiti. Dulu kami para sahabat, seseorang itu berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh keluarganya. Baik, dan seperti inilah kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ketika beliau berkorban, beliau membaca bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Bismillahi Allahu akbar, ya Allah ini kurban dariku, ikhlas untukmu atas namaku dan seluruh keluargaku. Sehingga kurban itu amal ibadah per kakak. Kemudian yang kedua, Allah wajibkan ini kepada kaum muslimin melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kanat lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi enggak mau korban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Enggak usah ikut sholat Idul Adha. Ada anak yang enggak pernah pulang, terus sama orang tuanya dimarahi, sekalian aja enggak usah pulang. Nah, makin seneng enggak anaknya? Ya, kan kesempatan malah beneran ini ya, nggak pernah pulang, terus orang tuanya bilang sekalian saja nggak usah pulang. Selama anak ini masih butuh kasih sayang orang tuanya, dia akan sedih ketika dikasih ucapan seperti ini. Selama kita masih butuh kasih sayang Allah, kita akan sedih ketika diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak usah dekat-dekat masjid. Meskipun dia juga nggak pernah sholat jamaah, tapi dia ketika diusir, dia akan sedih. Makanya sebagian ulama mengatakan hadis ini, hadis riwayat Ahmad, dijadikan dalil oleh sebagian ulama wajibnya berkorban. Meskipun ada juga yang mengatakan korban hukumnya sunnah muakkad. Baik, maka ini hukumnya diperintahkan dan ini tugas kakak. Idealnya jumlah korban itu sejumlah kakak.